Selamat pagi Bu Nur. Pagi Pak Windel. Cas dulu ya. Cas yuk. Apa kabarnya Pak Windel? Sehat, luar sehat, biasa. luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak kita ya? Kita sapa dulu ya Bu Nur. Iya, kita tanya dulu kabar anak-anak kita ya Pak Windel ya. Yuk. 1, 2, 3 ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Ya pasti sehat semua ya, karena Tuhan Yesus yang selalu memelihara anak-anak sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita yel-yel dulu ya. Ayo kita buat dulu Laskar Kristus ya Pak Windel ya. Yuk jongkok. Ayo semua anak-anak sekolah minggu kita jongkok dulu. Laskar Kristus. Ayo, nanti kalau Bu Nur sudah bilang Laskar Kristus, semuanya kita melompat ya. 1, 2, 3 ya. Laskar Kristus. Siap. Nah, anak-anak sekolah minggu ceria, sehat, kuat. Iya, semua sudah buat ya yel-yelnya kan Pak Windel, pasti ya. Anak-anak sudah tahu yel-yelnya. Sekali lagi yuk kita bilang Pak Windel yuk yel-yelnya. Oke. Ayo. Nanti kalau Ibu Nur Haida bilang anak-anak sekolah minggu ceria, sehat, kuat. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Anak-anak sekolah minggu ceria, sehat, kuat. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita mengikuti ibadah secara online. Anak-anak semua ada di rumah tetap semangat, duduk tertib, kasih yang terbaik untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi anak-anak kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari dengan tertib kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing, menyatakan ucapan syukur kami, kebanggaan kami, memiliki Allah yang luar biasa, yang terus memberkati kami di hari-hari yang sudah kami lalui. Dan di pagi hari ini satu sukacita bagi kami boleh memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Dan biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya yang boleh hadir untuk melayani Tuhan. Dan biarlah semuanya apa yang kami lakukan kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mendatangkan sukacita bagi kami, bagi anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, masih kita tetap memuji Tuhan. Nah, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan ya Pak Windel ya. Selalu baru setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat baik. Nah, kita masih tetap memuji Tuhan. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari semua adik-adik berdiri. Ya, kita naikkan pujian ini dengan gerakannya. Nanti kalau Tuhan Yesus baik, semua angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Begini ya. Ayo, musik memuji Tuhan. Semua anak-anak dengan sukacita memuji Tuhan ya. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, Yesus sangat baik melindungi kita setiap hari, memberkati semua keluarga kita. Masih tetap memuji Tuhan, kita katakan pujian Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan, aku sayang kepadamu. Yesus kau Raja, aku cinta kepadamu. Yesus kau penebus, ku puji dan ku sembah kau. Yesus kau anak Allah, ku cinta selamanya. Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan, aku sayang kepadamu. Yesus kau Raja, aku cinta kepadamu. Yesus kau penebus, ku puji dan ku sembah kau. Yesus kau anak Allah, ku cinta selamanya. Bila ku hadap kanan, bila ku hadap kanan, 1, 2, 3, aku tetap cinta Yesus. bila ku hadap kiri, bila ku hadap kiri, 1, 2,
tiga, aku tetap cinta Yesus. Bila ku balik kanan, bila ku balik kanan, satu, dua, tiga, aku tetap cinta Yesus. kemana ku menghadap, Kemana ku menghadap, kemana ku berbalik, ku tetap cinta Yesus. Nah, saatnya anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Ibu mohon supaya semua tertib, tidak ada yang ribut, tidak ada yang mengganggu temannya. Semuanya boleh duduk tenang. Kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian kita, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan untuk hari ini, untuk waktu ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami dapat menjadi anak yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan agar kami dapat tetap fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan cerita hari ini agar kami dapat menyimpannya di dalam hati dan pikiran kami. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mendukakan hati-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kakak semuanya mengundang untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan kakak dengan suara yang keras ya. Kita buka dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. 1, 2, 3, ya. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya
dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Adik-adik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita saat ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Abram dan Lot berpisah. Tapi adik-adik, ada yang berbeda loh. Apa tuh sih, Kak? Iya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan melalui menonton film bareng. Jadi kita akan menontonnya bersama-sama. Tetapi sebelum menontonnya, kakak mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk duduk dengan rapi, tidak pandang kiri kanan lagi, enggak cerita kiri kanan lagi. Semuanya pandangannya fokus ke depan. Kita akan menonton film tentang Abram dan Lot berpisah. Sudah tertib semuanya? Oke, selamat menikmati filmnya. Pada waktu itu, Bapak Abram dari Mesir, lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak dan emas. Setelah dari Negeb, lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot.
Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya dan rumputnya. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan, dengan Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menonton film tentang Abram dan Lot berpisah. Kakak mau ngasih tahu nih sama adik-adik, siapa sih Abram itu? Iya, Bapak Abram itu adalah Bapak Abraham. Apa artinya nama Abraham? Siapa yang tahu? Iya, nama Bapak Abraham artinya Bapak orang percaya. Adik-adik tadi kan sudah nonton nih filmnya. Kakak mau bertanya nih. Kita tadi kan sudah nonton. Bapak Abraham itu memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Lot keponakannya untuk memilih tempat yang mana yang disukai si Lot untuk si Lot tempati. Nah, kakak mau bertanya nih, kenapa sih Bapak Abraham itu mau memberikan haknya terlebih dahulu kepada si Lot? Karena kan kita tahu, tengok ya, bapak si Abraham itu satu, pamannya si Lot. Yang kedua, Bapak Abraham itu umurnya jauh lebih tua dari si Lot. Kenapa Bapak Abraham mau ya? Ada yang tahu? Nah, kakak mau ngasih tahu nih, kenapa? Jadi, ada dua alasannya kenapa Bapak Abraham mau memberikan haknya untuk memilih terlebih dahulu kepada si Lot. Nah, Bapak Abraham ini yang pertama itu adalah dia percaya dan yakin akan Tuhan. Seperti minggu lalu, seperti cerita yang sudah diceritakan oleh Bapak Wimprit, dibilangkan bahwa Tuhan memerintahkan Bapak Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, tanah Ur Kasdim. Dan di situ kita ingat lagi bahwa Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham akan memberikan tanah perjanjian kepada Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham masih mendengarnya, masih mengingat janji Tuhan itu. Makanya Bapak Abraham percaya dan yakin bahwa seperti janji Tuhan akan memberikan kepada Bapak Abraham tanah yang baik dan luas. Oleh karena itu adik-adik, Bapak Abraham tidak khawatir lagi. Karena Bapak Abraham percaya Allah yang baik akan memberkati Bapak Abraham dimanapun Bapak itu berada, dimanapun Bapak Abraham tinggal. Walaupun kita lihat seperti dipilih si Lot tadi, dilihatnya bahwa lembah Yordan itu sangat subur tanahnya. Rumputnya masih banyak. Tapi Bapak Abraham tidak khawatir. Bapak Abraham tetap beriman sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati Bapak Abraham. Kemanapun Bapak itu pergi, seperti janji Tuhan adik-adik. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai kita. Nah, yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah
Bagi Bapak Abraham sendiri, adik-adik, mencari kedamaian itu lebih baik, lebih penting daripada mencari tanah yang baik, adik-adik. Di situ kita lihat bahwa Bapak Abraham memiliki hati yang baik, hati yang lemah lembut. Di sini kita belajar adik-adik bahwa ketika terjadi masalah, kita harus bersikap seperti Bapak Abraham. Kita tidak boleh langsung ngotot, langsung marah, langsung bilang, itu hakku. Kita langsung berantem sama teman kita atau kakak abang kita. Bukan ya, kita harus mengambil kebijakan supaya kita dapat berdamai. Selain itu adik-adik, Bapak Abraham juga memiliki sifat yang mengasihi seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat kan adik-adik, walaupun Lot bukan anak Bapak Abraham, tetapi Abraham sangat mengasihi Lot seperti Abraham mengasihi anaknya sendiri. Jadi Bapak Abraham kalau kita lihat memberikan pilihan yang terbaik kepada Lot. Ketika Lot memilih lembah Yordan yang sangat subur, yang sangat baik tanahnya, Bapak Abraham tidak langsung marah, tidak mengeluh. Tapi Bapak Abraham justru menerima keputusan si Lot dengan senang hati, dengan baik. Dan disitulah kita juga dapat melihat adik-adik bahwa kasih Tuhan kepada kita sama seperti kasih ayah kita kepada diri kita sendiri. Kalau adik-adik ingat, kasih Tuhan itu kepada kita melalui apa? Iya, melalui Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal kepada kita melalui Yesus mati di kayu salib. Itulah wujud kasih seorang Bapa kepada anaknya, kasih Tuhan kepada kita manusia. Nah, adik-adik, dari dua hal yang tadi kita dapat mempelajari dan meneladaninya dengan baik, bahwa kita sudah mendapatkan dua hal dari cerita Abram dan Lot berpisah. Apa itu adik-adik? Yang pertama, kita harus tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap rendah hati, sikap lemah lembut. Kita sikap mau berdamai. Seperti sifat Tuhan. Apa itu, Kak? Tuhan disebut dengan Raja Damai. Jadi dimanapun kita berada, kita juga harus bisa membawa damai kepada sesama kita. Adik-adik tahu, kalau kita bisa membawa damai, Tuhan itu akan memberkati kita. Tuhan cinta kepada anak-anak yang berdamai. Nah, ketika kita juga bisa membawa damai di lingkungan sekitar kita, maka orang-orang sekitar kita juga akan senang, akan sayang pada kita. Dari situ kita harus bisa menerapkan bahwa kita juga anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, maka harus juga melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sampai di sini cerita Alkitab kita hari ini, cerita firman Tuhan kita hari ini. Kakak mau mengajak adik-adik nih. Ngapain sih, Kak? Iya, kita mau menyebutkan ayat hafalan kita. Terambil dari mana, Kak? Ayo kita buka lagi Alkitab kita. Kita buka dari Matius 5 ayat 5. Ayo adik-adik, kita buka kembali Alkitab kita. Udah dapat semuanya? Matius 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3, ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita baca sekali lagi ya, biar lebih ingat lagi. Oke, 1, 2, 3. Matius 5 ayat 5.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, adik-adik, kata lemah lembut di sini kita dapat belajar dari sifat Bapak Abraham. Seperti kita lihat tadi di dalam film bahwa ketika terjadi perkelahian antara para gembala kepunyaan Bapak Abraham dengan para gembala kepunyaan Lot, Bapak Abraham tidak panas hati, Bapak Abraham tidak marah-marah. Namun Bapak Abraham mengambil kebijaksanaan. Bapak Abraham dapat menentukan pilihan dengan sikap yang baik, dengan kata-kata yang baik kepada Lot. Sehingga tidak terjadi pertengkaran. Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu juga memiliki sikap yang lemah lembut loh. Tidak jauh seperti Bapak Abraham. Apa itu contohnya? Contohnya adik-adik, kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus menginginkan sesuatu hal, Tuhan Yesus tidak ngotot, Tuhan Yesus tidak berkeras hati supaya apa yang diinginkan Tuhan Yesus harus terjadi. Bukan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Ya, Tuhan Yesus menyampaikannya kepada Bapa dalam doa. Kemudian apa yang menjadi kehendak Bapa itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus mencontohnya. Kita harus juga meneladani sikapnya. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini pakai gerakan loh, ada gerakannya. Gimana itu? Semuanya lihat kakak ya. Biar kakak praktekkan, nanti kita praktekkan bersama-sama. Oke? Kita lihat Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bisa adik-adik? Ya, adik-adik yang ada di rumah semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita praktekkan bersama-sama. Oke? Kiu, semuanya bangkit berdiri. Ayo kita hitung 1, 2, 3. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Udah bisa? Kita ulangi sekali lagi ya. Ayo lebih semangat lagi. 1, 2, 3, ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita sudah menghafal ayat hafalan kita. Kakak meminta kepada adik-adik yang ada di rumah supaya menghafalnya, mengingatnya kembali. Nanti adik-adik di rumah minta tolongnya sama papa dan mamanya supaya ayat hafalan yang adik-adik ucapkan itu divideoi sama mama papanya. Setelah divideoi, dikirim kemana? Ke grup sekolah minggu kita. Jadi kakak dan guru-guru sekolah minggu lainnya bisa tahu bahwa adik-adik tadi mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan. Kakak dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga mengetahui bahwa adik-adik walaupun ada di rumah masih tetap mengikuti kebaktian online sekolah minggu gereja kita. Oke adik-adik, bisa kan? Kakak tunggu ya videonya dibuat di grup sekolah minggu. Nah adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Nah, untuk meresponi kembali cerita firman Tuhan tadi, mari kita angkat lagu pujian Rukun Cinta. Ayo semua bangkit berdiri, katakan rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati
serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti. Lebih semangat lagi, rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Semua dengan sikap berdoa, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah dan kami juga sudah memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengarkan tadi dapat kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semuanya dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kondisi saat ini Tuhan, di mana masih terjadi COVID Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dan yakin bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, menjauhkan kami dari penyakit COVID, sehingga keluar masuk kami, kemanapun kami pergi, Engkau selalu memberikan kami kesehatan, menjagai kami. Tuhan, kami juga menyerahkan sekolah kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, menolong kami, supaya kami tetap semangat belajar, baik melalui online maupun yang sudah bisa ke sekolah Tuhan, agar kami tetap belajar sungguh-sungguh supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang pintar dan berprestasi Tuhan. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami. Engkau memberi kesehatan kepada kedua orang tua kami, dan berkati Tuhan apa yang dikerjakan oleh orang tua kami. Tuhan, ampunilah Tuhan kesalahan yang telah kami perbuat yang mendukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.